Shalom, puji Tuhan, kita telah ada di hari yang ke-18 pada bulan Mei tahun 2021. Dan renungan kita hari ini dengan judul Ia disalah mengerti dan sering berdiri sendiri. Ia disalah mengerti dan sering berdiri sendiri. Yesaya 63 ayat 3, Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Sekali lagi, Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Yesaya 63 ayat 3. Betapa besar pertolongan yang akan diperoleh oleh kaum keluarganya secara dunia jika mereka percaya kepadanya. Sebagai seorang yang turun dari surga dan bekerja sama dengan Dia menyelesaikan pekerjaan Allah, kekurangan percayaan mereka melontarkan bayang-bayang gelap atas kehidupan Yesus secara dunia. Itu adalah sebagian cawan pahit yang diteguknya bagi kita. Dengan ukuran mereka yang dangkal itu, mereka tidak dapat menduga tugas yang akan dilakukannya, dan oleh sebab itu tidak menaruh simpati kepadanya di dalam penderitaannya. Perkataan mereka yang kasar dan tidak dihargai menunjukkan bahwa mereka belum mempunyai penerimaan yang benar akan tabiatnya dan tidak dapat memperhatikan bahwa keilahian telah berpadu dengan kemanusiaan. Mereka sering melihat Dia penuh dengan duka, tetapi gantinya menghibur Dia. Roh dan perkataan mereka hanya melukai hatinya. Perkara-perkara yang demikian inilah membuat jalannya penuh dengan duri. Kristus sangat disakiti oleh kurang penghargaan di rumahnya, sehingga baginya lebih baik pergi ke tempat di mana perkara yang demikian itu tidak ada. Ada satu rumah tempat bertamu yang disukainya, yaitu rumah Lazarus, Maria, dan Marta. Karena di dalam suasana iman dan kasih, rohnya mendapat perhentian. Namun demikian, belum seorang pun di atas dunia yang dapat memahami tugasnya atau mengetahui beban yang dipikulnya demi kepentingan manusia. Sering ia mendapat keteduhan hanya waktu sendirian dan berhubungan dengan Bapanya yang di surga. Orang yang dipanggil menanggung sengsara karena Kristus, yang menderita oleh salah paham dan kurang percaya, walaupun di rumahnya sendiri, dapat memperoleh hiburan dalam pikiran bahwa Yesus telah menanggung hal yang demikian juga. Ia digerakkan oleh kasih terhadap mereka itu. Ia mengundang mereka mendapatkan persahabatan di dalam Dia dan hiburan yang diperolehnya di dalam perhubungan dengan Bapa. Mereka yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, menanggung pencobaan sendirian. Ia menerima mereka sebagai anggota keluarga surga. Ia mengundang supaya memanggil Bapanya sebagai Bapa mereka. Mereka adalah anak-anaknya yang dikasihi oleh Allah, terikat kepadanya oleh ikatan yang paling manis dan kekal. Kasihnya terhadap mereka amat luas dan lembut, melebihi apa yang ibu bapa rasakan terhadap kita di dalam keadaan kita yang tidak berdaya, karena yang ilahi lebih tinggi dari yang bersifat manusia. Puji Tuhan, saudara, inilah apa yang dapat digambarkan dari kehidupan Yesus, di mana Yesus ketika Dia tidak mendapatkan rumah, tempat di mana Dia bisa dihargai, maka Dia pergi ke rumah yang merupakan keluarga yang menerima Dia dengan iman dan roh yang penuh kasih, yaitu keluarga atau rumah dari Lazarus, Maria, dan Marta. Artinya bahwa dengan ini ternyata bahwa di atas dunia ini Yesus tidak mendapatkan suasana yang damai dengan banyak orang yang ada di sekitarnya. Dan Dia juga sering menghabiskan waktu di taman untuk berdoa, yaitu taman Getsemani. Dalam apa yang Dia hadapi ini menggambarkan bahwa Dia betul-betul datang ke dunia ini untuk berkorban kehidupannya demi kita. Kita mungkin tidak mampu hidup seperti yang Yesus hadapi, tetapi untuk itulah Dia datang ke atas dunia ini. Dia meninggalkan semua kesenangan surgawi, kesenangan surga, keindahan surga, datang ke dunia ini untuk mati bagi kita. Itulah sebabnya, saudara, pada saat ini mungkin kita tidak lagi bisa tinggal dengan Yesus dalam konteks langsung atau secara langsung, tetapi pada saat ini ketika saya dan saudara rindu untuk hidup dekat dengan Yesus,
maka dia akan merasa sukacita karena kita mau tinggal bersama dengan dia. Saya dan saudara percaya bahwa ketika kita tinggal dengan dia, sama dengan Yesus tinggal dengan kita, hidup kita akan merasa kebahagiaan yang kita hadapi di atas dunia ini adalah kebahagiaan yang begitu luar biasa oleh karena kita tinggal dengan Yesus. Inilah menjadi satu harapan dan doa kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kalau Yesus, dia merasakan kesendirian, bahkan dalam pengorbanan dia ditinggalkan oleh orang bahkan yang dikasihinya. Kiranya Tuhan, hari ini kami berkomitmen untuk hidup dan tinggal dengan Yesus. Dan Yesus tinggal dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu merasa walau orang tinggalkan kami ada dengan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih, dengarlah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.